Mungkin sering deh waktu safari dakwah, kan ketemu sama nenek-nenek yang udah sepuh-sepuh, 90 tahunan gitu, Masya mungkin Allah. 80 Masih tahunan. sehat ya? Masih ngaji, Ya Masya Allah. Allah. Kemudian Mbak tanya, Bu, Nek, Mbah, saya mau tanya dong, kok bisa sih wajahnya cerah, badannya Masya kuat Allah. gitu. Ingatannya juga kuat Ingatannya dong, kuat. ayat suci Al-Quran ya? Kenapa Mbak? Apa rahasianya? Kemudian beliau katakan, ya selain sabar, syukur, nggak usah mikirin yang macam-macam. Betul. Pasti berikutnya adalah sholat malam. Dalam khusyuk itu kita perlu usaha Iya, sekali. betul. Dan cara-cara khusyuk itu kalau sini supaya bisa khusyuk itu gimana, Sin? Kalau bisa Supaya- khusyuk, sebisa mungkin nggak dalam waktu yang ngantuk-ngantuk banget. Jadi kan di awal waktu kan, Betul. kayak Isya, misalkan nggak di jam 12 malam, kan ngantuk banget tuh. Jadi pas setengah Ada orang 8 kalau misalnya ngantuk ya. tuh jadi bacanya kemana-mana. Nah, Atau iya. bahkan tidur dalam Iya, sholatnya. ngorok gitu kan. Terus yang kedua, sebisa mungkin kalau misalnya malam atau misalnya yang penting udah makan lah gitu kan, makan dulu betul, sebelum betul, sholat. betul, Jadi nggak betul. kelaparan, nggak mikirin hamburger atau mikirin Betul. apapun itu ya, sate atau apa gitu. Jadi fokus dulu. Setelah itu baru sih sholat kayak gitu. Betul. Dan teman-teman semua, kalau teman-teman ingin juga khusyuk dalam sholat, salah satunya adalah kita paham arti bacaan sholat. Setuju. Contoh misalnya apa? Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Teman-teman kalau teman-teman tahu artinya Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajburni tutupi aibku, tingkatkan derajatku dan sebagainya. Teman-teman akan bisa khusyuk insyaallah dalam sholat. Kalau nangis nggak apa-apa Mbak Ki, pas lagi sholat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau sholat nangis loh. Dari awal sampai habis? Saking lembut hatinya. Tapi nangisnya bukan karena Iya, bukan yang lain mikirin ya. yang lain ya. Karena Allah ya. Nangisnya karena doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu hati yang lembut sekali ya. Radhiyallahu anhu. Beliau sangat lembut hatinya sehingga ketika sholat beliau menangis. Dek, kalau kita nih, Dek, kita lagi khusyuk salat, kita katakan ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu kita juga bisa nangis loh. Iya sih. Ya nggak sih dalam Aku keadaan baru yang denger aja udah merinding. ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kita Iya. bisa loh meneteskan air mata dengan kalimat itu. Berarti nggak batal ya Mbak Ki ya? Kalau nangis karena Allah pas lagi sholat Betul, ya? bukan nangis karena yang lain ya. Iya, dipertegas ya. Betul, kayak gitu. Oke. Nah, Sin, dalam sholat ini kan ada gerakan-gerakan sholat. Termasuk khusyuk dalam sholat adalah dia harus tenang dalam gerakan. Betul, Misalnya setuju. lagi berdiri tenang, lagi ruku tenang, lagi sujud tenang, duduk kembali tenang. Nah, sebenarnya dalam gerakan sholat, konon katanya dari segi kesehatan juga bisa dibahas tuh. Iya, Misalnya betul, setuju. sujud atau ruku, itu sebenarnya kalau dari segi kesehatan, gerakan sholat itu berpengaruh terhadap ya. apa sih? Banyak banget, sangat-sangat berpengaruh untuk kesehatan Mbak Ki. Hmm. Semuanya dari otot, sendi, sirkulasi darah ya, peredaran darah lancar, konsentrasi Kan kayak lagi. senam, maksudnya kayak- Betul. Kayak yoga senam aja Uh-uh. gitu. Pernafasan pun juga dilatih dengan cara kita kan melafazkan juga ayat suci Al-Quran juga ya, apalagi yang Oh imam iya, betul, misalnya betul, tuh, betul, itu kan benar-benar. butuh pernafasan yang berpola juga. Makanya kalau baca Al-Quran tuh sehat, karena Betul. nafasnya dikeluarin pelan-pelan. Gitu kan ya? Bener, kan tarik nafas kan ada Tarik panjang nafas, pendek ya Mbak betul, Ki ya. tarik- baca Mulai, gitu kan? iya, itu Dan semua dikeluarin berpengaruh. pelan-pelan gitu. Dengan cara tarik nafas yang berpola, kemudian dihembuskan, kemudian fokus, pikiran semuanya itu semua bekerja, pikiran dan tubuh kita ya. Ditambah lagi saat kita misalnya sujud lagi, aliran darah kita ke otak lancar. Jadi orang yang sering melaksanakan sholat, wajib, sunnah dan lain sebagainya, itu akan lebih cerdas secara nggak langsung. Wow. Karena aliran darah ke otak lancar, aliran darah ke jantung pun lancar, jantung memompa dengan lancar juga. Ditambah lagi peregangan, kan kita nggak mungkin ya sholat tuh bungkuk gitu ya. Bener. Memang sebaik-baiknya Kayak harusnya ruku tegap. kan harus, kayak ruku juga Betul. harus datar kan maksudnya. Kadang kan diperbaiki misalnya kalau lagi belajar sholat ya, harus kayak gini ya badannya, misalnya ya harus pas sujud nih seperti ini, kemudian pas ruku harus benar misalnya kayak 90 derajat ya seperti itu ya. Jadi memang semuanya sangat berpengaruh. Misalnya pagi-pagi sholat subuh nih ya, sebelum sarapan kan sholat subuh kan. Nah itu juga melancarkan dari usus kita, kemudian namanya otot-otot abdominal ya, otot di perut kita pun akan lebih rileks seperti itu, peredaran darah lancar. Kemudian bisa membentuk postur tubuh kita, jadi lebih tegap. Orang yang sering Iya, sholat bener. dengan baik ya, Betul, polanya dia akan lebih membentuk postur lebih tegap dan bagus gitu posturnya. Jadi nggak kayak lemah lunglai, bungkuk. Kemudian konsentrasi pasti, karena kita juga kan ada ayat suci Al-Quran juga ya, yang harusnya bertambah terus kan hafalannya kalau kita apalagi yang jadi Betul. imaman misalnya ya, seperti Betul, itu. iya. Nah, ditambah lagi misalnya kita semakin tenang jiwanya.
Kenapa? Hubungannya adalah ada hormon happy lagi, hormon serotonin. Oh, itu hormon happy namanya serotonin. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya kita dilakukan dengan berpola dengan bagus, kita punya stresor hormon stres. Jadi orang kalau paniknya berlebihan ada hormon yang bikin tekanan darah naik nih. Contohnya ada hormon adrenalin. Kalau misalnya kita stresnya berlebihan, kalau misalnya nggak harus naik roller coaster ya. Kalau kita punya masalah berlebihan nggak dibuang, misalnya dibuangnya lewat ya sholat tahajud lah, lewat curhat lah sama Allah, misalnya nggak dibuang, hormon stres naik, hormon adrenalin naik, adrenalin ya namanya ya. Itu bikin tekanan darah kita jadi naik, tidak terkontrol gitu. Itu bisa. Dampaknya? Kemudian dampaknya kalau berlebihan jangka panjang bertahun-tahun ya jantung kita kan capek mompa terus kan. Bisa lama-lama otot jantung kita semakin membesar, jantungnya bengkak bertahun-tahun, bisa gagal jantung juga kalau stresnya berlebihan. Banyak, semuanya sangat berpengaruh. Makanya kesehatan jantung itu bisa terjaga kalau kita sholatnya itu memang benar ya polanya kayak gitu. Oh, makanya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita lagi kenapa-napa, kita diminta untuk sabar dan sholat. Ternyata itu kalau dari segi kita diminta untuk kalau mau ada apa-apa minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata salah satu efek dari sholat, gerakan, bacaan dan sebagainya. Manfaatnya luar biasa banyak banget. Makanya setiap kalau misalnya Cindy sholat tuh ya Allah kayaknya Allah memang benar-benar baik banget gitu. Keren banget ya agama Islam. Jadi manfaatnya keren banget, banyak banget. Untuk tulang, untuk kulit pun juga bisa seger dan cerah itu karena bisa. Tadi ya, jadi dari hormon stres tadi menurun. Hormon stres kan bisa bikin penggelapan wajah juga. Namanya sel melanosit bikin pigmennya semakin banyak kalau kita stres. Dari sholat bisa menurun nih hormon stres tadi. Kemudian awet muda pun bisa, apalagi sholatnya tadi misalnya setelah sholat kita perbanyak sujud nih misalnya mau curhat sama Allah. Aliran darah ke otak lancar, ke wajah pun lancar. Jadi oksigen, hemoglobin semuanya ke kulit wajah kita pun jadi lancar. Awet muda bisa seperti itu. Makanya orang kalau aura happy dari hati itu kelihatan. Harus dari hati kolbu gitu. Hormon stresnya ternyata memang lebih normal, stabil. Banyak deh manfaatnya. Makanya Mbak itu ingat waktu Mbak hamil kan begini-begini saya punya 4 anak ya Bu. Jadi saya percaya. Dari rumah ibu depan. Jadi setiap kali dokter selalu bilang, Bu Oki ini lagi hamil, perbanyak sujud ya Bu. Ini manfaatnya banyak banget. Iya betul, bisa memperbaiki posisi bayi juga. Iya, misalnya calon-calon mau sungsang itu bisa dicegah dengan kita banyak-banyak bersujud. Dan oksigen tuh lari ke kepala gitu. Oksigen juga lancar, ke bayi juga lancar, air mineral juga harus cukup ya pastinya kayak gitu. Oke, tadi kan kita membahas mengenai sholat. Sekarang spesifik kita akan membahas mengenai sholat tahajud, yaitu qiyamul lail ya, kita menghidupkan malam. Jadi teman-teman bisa melakukannya dari ba'da isya sampai ke sebelum subuh. Boleh di awal malam, di tengah malam, atau di sepertiga malam terakhir. Dan itu yang paling baik tentu saja di sepertiga malam terakhir, yang mana Allah turun ke langit dunia, kata Rasulullah SAW. Dan Allah mengabulkan doa-doa kita insya Allah. Kemudian dalam sholat tahajud ini memang pada umumnya dilakukan ketika teman-teman setelah bangun tidur, seperti itu. Nah, membicarakan mengenai sholat tahajud, Sin, pengen tahu lagi dong dari segi kesehatan ketika di malam hari, mungkin udara apa segala macam, berefek apa kepada kesehatan kita? Kalau tadi sholat udah banyak efeknya, kalau spesifiknya sholat tahajud di waktu dini hari lah misalnya, jam 2 atau jam 3 seperti itu. Apa sih manfaatnya untuk kita dari segi kesehatan? Manfaatnya memang lagi-lagi banyak banget ya, berlimpah banget Mbak Oki untuk kesehatan. Kesehatan itu nggak hanya kesehatan fisik, tapi juga rohani, jiwa kita perlu sehat. Jadi orang yang sehat fisik pasti sehat juga mentalnya. Karena pengaruh lagi hormon ya, kalau ke jiwa itu pengaruhnya sama hormon. Hormon apa? Banyak ya, salah satunya adalah hormon stres tadi, adrenalin lagi, epinefrin, banyak lah. Dan juga hormon happy lagi, serotonin, semuanya sangat berpengaruh. Kalau fisik itu hubungannya sama enzim, makanan, dan lain sebagainya. Kalau untuk sholat tahajud, apa sih hubungannya? Selain yang sama seperti sholat sunnah dan sholat wajib tadi ya, ditambah lagi kan kalau kita sepertiga malam itu kan kita bisa dibilang kayak udaranya segar, sejuk. Jadi kalau kita sholat kan kita menghirup udara kan lebih berpola lagi seperti biasa ya. Kemudian menghembuskan lagi, terus kita ditambah lagi setelah selesai sholat tahajud kita berdoa lagi, kan kita bernafasnya beda dengan orang yang dengan tidur ya. Itu dari segi oksigen pun sangat baik. Ditambah lagi dengan sujud yang diperpanjang saat kita tidur itu baik lagi, curhat sama Allah lebih baik lagi. Kemudian mentalnya lagi, secara umum ya tubuh manusia itu kalau sepertiga malam itu ada sisi-sisi di mana kita setengah ngantuk gitu. Nah itu di mana kita lebih mudah untuk ada afirmasi positif. Jadi kalau kita punya doa yang baik, kita punya harapan yang baik, itu akan lebih tertancap, lebih tertanam, sugesti. Apalagi kita doakan. Ngantuk tuh apa?
Iya, jadi kalau setengah ngantuk itu ada alam bawah sadar kita lebih aktif ketika kita berdoa, dan secara nggak langsung kan Allah insya Allah menjaga juga ya, dan juga kayak akan menjadi sebuah kebiasaan, dan pas besok paginya pas kita udah tidur kita seperti yang ada pribadi yang positif, ada hal-hal positif yang positif vibes gitu muncul. Itu dari hormon langsung, dari sugesti, alam bawah sadar. Seperti biasa jantung juga lebih sehat karena tadi ya kita lebih khusyuk dan tenang di malam hari, di sepertiga malam. Banyaklah manfaatnya. Sin, kalau dari Cindy sendiri membiasakan sholat tahajud tuh caranya gimana sih, Sin? Membiasakannya? Caranya gimana supaya Cindy bisa istiqamah dalam sholat tahajud? Kalau Cindy pribadi cara membiasakannya nomor satu itu niat sih, harus banget niat. Iya sih, mau betul. sengantuk apapun, kalau kita nggak niat susah bangunnya kan. Iya niat ya, jadi sebelum tidur itu aku harus bangun nanti sepertiga malam, paling nggak jam 2 atau jam setengah 2 itu harus bangun untuk sholat tahajud gitu. Itu karena sebelum kita tidur kita punya niat, nanti secara nggak langsung kita bisa bangun loh Mbak Ki tanpa alarm. Nah jadi kalau misalnya untuk sholat tahajud itu, jadi kalau misalnya kita tidur di awal waktu ya, kalau Cindy tuh biasanya suka tidur tuh jam-jam 9, jam 10, pokoknya harus di awal lah, sebelum jam 12 lah itu. Dan itu akan lebih cepat, nanti kita pas bangun kita nggak ngantuk, nggak berat gitu kan. Kemudian ya kurang lebih seperti itu sih, niat, tidur di awal waktu, kemudian bener-bener kuat tekad lah gitu untuk. Tapi biasanya kalau orang-orang udah sering sholat tahajud ya secara otomatis dia akan bangun sendiri. Apalagi kalau udah punya anak sih lebih gampang sih kan, biasanya Yusuf tuh suka haus ya, buatin susu tuh jam 2 pagi sekalian bisa juga gitu. Oke, nah teman-teman sekalian ini ada keutamaan orang-orang yang menjalankan sholat tahajud. Supaya teman-teman pada semangat, dan kita pun yang ngomong ini juga semangat dalam menjalankan sholat tahajud. Iya. Kadang kita bicara ini lebih susah deh, kadang Allah uji dari ucapan kita sendiri kan. Betul. Jadi sebenarnya apa yang kita omongin ini nasihat untuk diri kita sendiri sebetulnya. Nah, Masya Allah ya. Apakah keutamaan-keutamaan tahajud? Yang pertama ternyata sholat tahajud adalah sifat orang bertakwa dan calon penghuni syurga. Jadi kalau ingin dikategorikan sebagai orang bertakwa, maka dia tidak meninggalkan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman syurga dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua, orang bertakwa yang mendapatkan syurga sedikit waktu tidurnya di waktu malam, banyak bangun untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan tahajud adalah tidak sama antara orang yang sholat malam dengan orang yang tidak sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi dalam surah Az-Zumar ayat 9, tidak sama antara orang yang senantiasa bangun sholat malam, dia tahu dia dapat keutamaan, dia tahu dia dapat pahala, dia tahu doa dia dikabulkan oleh Allah, nggak sama dengan orang yang tidur terlelap. Masya Allah. Karena orang-orang yang bangun sholat malam pasti dia punya motivasi kenapa dia melakukan itu. Betul-betul. Karena dia tahu tentang keutamaan-keutamaan dalam beribadah. Ketiga, keutamaan dari sholat tahajud adalah sebaik-baik sunnah. Seperti yang kita ketahui bahwa sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi setelah sholat wajib ternyata yang afdal adalah qiyamul lail, menghidupkan malam. Dan keempat, ternyata keutamaan dari sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang yang salih. Jadi teman-teman, kalau indikatornya gampang ya, kalau kita lihat ada orang-orang yang solih mengademkan hati, ternyata salah satu indikatornya mereka tidak meninggalkan sholat malam. Mungkin sering deh waktu safari dakwah kan ketemu sama nenek-nenek yang udah sepuh-sepuh 90 tahunan gitu, 80 tahunan sehat ya? masih ngaji, Ya Masya Allah. Kemudian Mbak tanya, Bu, Nek, Mbah, saya mau tanya dong, kok bisa sih wajahnya cerah, badannya kuat gitu. Ingatannya juga kuat. Ingatannya dong. kuat. Ayat suci Al-Quran ya. Kenapa Mbak? Apa rahasianya? Kemudian beliau katakan, ya selain sabar, syukur, nggak usah mikirin yang macam-macam. Pasti berikutnya adalah sholat malam. Oh, Masya Allah. Itu rata-rata jawabannya begitu. Iya betul. Itu juga bisa memperpanjang usia juga sebetulnya. Bisa bikin sehat gitu. Iya, Masya Allah ya. Kemudian keutamaan sholat tahajud yang kelima adalah sebaik-baik orang adalah orang yang melaksanakan sholat tahajud. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Maksudnya di sini adalah Ibnu Umar. Seandainya ia mau melaksanakan sholat malam. Maknanya adalah sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Seperti itu teman-teman sekalian. Wah, banyak ya yang sudah kita bahas ya. Sin, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Oki nih. Mbak Oki pengen tanya satu kejadian yang sini nggak bisa lupa tentang pengalaman sholat malam. Kalau dibilang kejadian, banyak banget karena dari sholat tahajud. Jadi Cindy tuh paling seneng sholat tahajud, apalagi terutama ya pas lagi kuliah, lagi sholat
sholat tahajud, terus besoknya kuliah juga, apalagi ujian-ujian. Semuanya lancar aja, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian pas lagi praktek kerja lapangan juga, yang lagi pengabdian juga, apalagi pas jaga IGD. Itu semua kayak ada sesuatu yang kayaknya ada pertolongan dari Allah gitu. Kayak misalnya kayaknya nggak mungkin nih pasien ini tertolong. Jadi udah kasih obat sedemikian rupa, dosis dengan setepat-tepatnya, kemudian spesialis semua berdatang kayak udah hopeless gitu kan. Kayak kita udah inform consent kita bilangnya ya. Kita udah memberikan informasi kepada keluarga, mohon doanya. Ini semua hanya pertolongan Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita serahkan kepada Allah. Itu Beberapa akhirnya menit kemudian itu akhirnya udah kita udah kasih udah kasih maksimal. obat dengan dosis sebaik-baiknya, kemudian sampai pompa jantung sih dilakukan, dan lagi hamil pun pernah juga. Itu tiba-tiba zoom kayak pas kita lihat misalnya tekanan darahnya normal, kemudian nadi kan kita periksa ya nadinya ya. Kemudian kuat angkat nadinya, kemudian ada juga yang progresivitasnya. Jadi yang misalnya keesokan harinya tiba-tiba sadarnya itu baik. Biasanya kan misalnya orang yang misalnya ada yang habis kecelakaan, kemudian otaknya ada yang beberapa yang perdarahan lah seperti itu. Ada yang perbaikan itu lama, berminggu-minggu misalnya. Nah ini tuh beberapa hari kedua, hari ketiga, gimana dokter Cindy perbaikannya? Wah pasiennya sudah ngobrol, sudah sadar, ajaib ya? Ingatannya bagus. Wah Masya Allah, jadi dokter spesialis saraf pun juga ikut takjub, nggak nyangka gitu. Jadi kayak sini merinding, ini semua pertolongan Allah sih gitu. Banyak sekali. Banyak sekali keutamaannya sesuatu sih. yang kita anggap nggak mungkin menurut mata Betul. manusia. Saat kita sudah menyerah ternyata Allah langsung kasih Gue jadi teringat deh gitu. satu kisah, ada seorang anak yang juga punya kelainan genetik yang sama dengan Sulaiman. Namanya Farel ya, Farel, mungkin pernah bertemu sama beliau lah intinya. Anaknya mungkin sekitar 9-10 tahun lah umurnya. Ibunya mungkin telepon kan karena anak ini masuk ke ICU, dimasukkan ke ICU. Kemudian ibunya berkata, Farel itu sempat dalam keadaan yang nggak bernafas, udah nggak bernafas beberapa saat gitu. Tapi itu keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba anak itu akhirnya bernafas kembali. Jadi banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya dokter juga udah menyerah, tapi dengan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin karena sang ibu tahajud tuh, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul banget. Jadi memang semua itu atas kehendak Allah juga. Jadi kita hanya bisa berusaha, Allah yang kasih langsung gitu, secara nggak langsung dan di luar nalar kita sebetulnya itu bisa terjadi. Masya Allah. Mungkin jadi ingat lagi nih. Ini banyak ingat nih jadinya nih. Iya. Perang Badar, teman-teman sekalian, sahabat cahaya. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Bagaimana pada saat itu Rasulullah SAW dengan seluruh pasukan Muslim itu jumlahnya sedikit banget, sekitar 313-314an orang saja, melawan orang-orang kafir Quraisy 1000 orang dengan pasukan persenjataan yang sangat lengkap banget. Di mata manusia itu nggak mungkin menang umat Islam pada saat itu. Sehingga Rasul pada saat itu tengah malam berdoa, ngangkat tangannya kepada Allah. Sungguh-sungguh nggak ada lagi yang bisa tolong. Siapa yang bisa tolong? Umat Islam pada saat itu tidak punya persenjataan lengkap, pasti kalah menurut mata manusia ya, secara logika manusia. Jadi Rasul tuh angkat tangan sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengatakan sudahlah Rasul, sudah cukup doanya gitu. Jadi Rasul betul-betul berdoa minta kepada Allah di Qiyamul Lail yang menghidupkan malam, betul-betul minta pada Allah agar Allah kasih pertolongan. Besoknya pada saat perang Badar Allah kirimkan ribuan malaikat untuk menolong kaum muslimin sehingga kaum muslimin memenangkan perang Badar. Mustahil di mata manusia tapi nggak mustahil di mata Allah, karena salah satunya doa yang dipanjatkan di waktu malam itu. Jadi kalau kita berdoa itu kita harus benar-benar mengharapkan atau harus setengah hati gimana Boki? Salah satu doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya? Betul, kita betul-betul berharap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dikabulkan gitu boleh Boki? Ya, tentu kita minta kepada Allah agar dikabulkan, tapi tentu doanya nggak boleh buru-buru ya. Bagaimana Rasul katakan orang yang berdoa, orang yang mengatakan begini, ya Allah saya sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan, itu artinya adalah orang yang doanya buru-buru. Gitu. Jadi kita berharap, yakin, sungguh-sungguh dalam berdoa, yakin bahwa Allah akan kabulkan. Kalau doanya detail boleh juga? Harus. Harus seperti Masya itu. Allah. Begitulah panjangnya Masya Allah tentang sholat tahajud, pembahasan pada hari ini. Teman-teman sekalian, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Amin. Cindy ada closing statement kah pada hari ini untuk teman-teman semua sahabat cahaya? Silakan Cindy. Baik, buat sahabat cahaya sekalian, yang terpenting adalah kita harus menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani ya. Karena semua itu tidak bisa dipisahkan. Yang paling penting kolbu kita harus dijaga dari penyakit-penyakit hati, dendam, iri, marah dan lain sebagainya. Kita cuma satu aja sih, hubungan kita sama Allah harus bagus. Hablum minallah ya, dan hablum minanas, 2 itu aja, itu insya Allah kita bisa sehat lahir dan batin. Dan juga sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud semua insya Allah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sehat lahir dan batin insya Allah. Betul teman-teman semua. Dan kita tahu bersama bahwa di malam hari di mana waktu sangat sepi, waktu yang sangat indah untuk kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk kita senantiasa meminta apapun kepada Allah, menangis tentang keperihan hidup ini mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga Allah beri kekuatan sehingga esok hari kita bisa tampil dengan wajah yang cerah, wajah yang tenang di depan mata manusia. Insya Allah dengan adanya sholat tahajud, teman-teman akan diberikan kekuatan, insya Allah jasmani rohani, teman-teman akan diberikan ketangguhan dalam menghadapi setiap macam ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan sholat tahajud pun mudah-mudahan teman-teman disayangi dan dikenali oleh penduduk langit, insya Allah. Sini terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat. Dan Dan teman-teman semua komen di bawah kira-kira mau bahas soal apa dan bintang tamunya siapa. Teman-teman pengen ngedengerin masalah apa, teman-teman komen aja. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Insya Allah dengan menghadirkan narasumber yang hebat-hebat. Insya Allah. Kita ketemu lagi ya di episode-episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Wakil Sina Dewi dan saya Dr. Cindy. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.